Dengan menjadi pengemudi ojek online, pria berikut ini membuktikan dirinya mampu meraih gelar sarjana dengan predikat pujian. Berikut informasinya untuk Anda. Yanwarius Adrianus Lotu lahir di Malaka dan besar di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Lelaki yang kerap disapa Opa ini merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Kehidupan Opa lebih keras dari anak-anak seusianya. Kedua orang tuanya bekerja keras supaya keluarganya dapat hidup sejahtera. Sadar akan perjuangan orang tuanya ini, Opa pun harus berpikir keras untuk pendidikannya. Dengan menjadi ojek daring, kendaraan roda 2 pun dipilih untuk bisa membayar uang kuliah. Lebih baik karena kita mulai masuk ke dunia ojek itu dari bulan Juli itu tahun 2018. Nah di tahun 2018 itu beta belum mulai kuliah. Ya memang di awal-awal kuliah itu memang masih bisa biaya kuliah sendiri. Tetapi sudah di semester tinggi itu sudah mulai bercerita dengan orang tua, artinya bantu-bantu sedikit dulu. Bapak, tetap pamit ya di ojek. Hati-hati di jalan. Opa senang membawa pengeras suara untuk memutar musik. Di sepanjang jalan, ada atau tidak adanya penumpang, musik selalu menjadi teman perjalanan yang menyenangkan. Salah satu ojek yang mempunyai speaker di motor, artinya kita membuat ciri khas sendiri. Sehingga itu tuh sebagai hiburan. Puji Tuhan, kita selama di jalan tuh aman-aman saja. Karena mungkin karena kotong selalu sapa de orang, menghargai orang, sehingga kotong juga jalan aman-aman. Waktu beta masuk kuliah, itu beta dipercayakan sebagai ketua kelas. Terus yang berikutnya beta dipercayakan lagi jadi ketua panitia LKTD untuk angkatan 2019. Dari situ, dari ketua panitia lanjut lagi ke ketua steering komite SC, dan dari situ lanjut lagi ke ketua HMPS, dipercayakan menjadi ketua HMPS. Opa adalah mahasiswa berprestasi. Walau mempunyai penghasilan yang cukup, ia tak lupa untuk terus belajar dan berusaha mendapatkan nilai terbaik di bangku kuliah. Hingga pada September lalu, ia berhasil menyelesaikan pendidikannya tepat waktu dengan predikat yang memuaskan. Tim Liputan Timor TV. SD Kristen Generasi Unggul Kota Kupang menggelar kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan menampilkan bakat dan karya-karya siswa-siswi. Berikut informasinya untuk Anda. SD Kristen Generasi Unggul Kota Kupang menggelar kegiatan kelima pelajar Pancasila di bawah tema Gaya Hidup Berkelanjutan dengan topik Sampahku Tanggung Jawabku berlangsung dengan seru. Kepala Sekolah SD Kristen Generasi Unggul Kupang, Serlijo, menyampaikan, dalam kegiatan gelar karya ini anak-anak berkesempatan menampilkan bakat dan karya mereka, terutama yang berkaitan dengan mendaur ulang sampah plastik. Sembarangan buang sampah, nanti bencana datang menimpa. Itu mendapatkan banyak sekali informasi-informasi terkait sampah, perjalanan sampah bagaimana, lalu bahaya dari sampah itu bagaimana, lalu cara untuk mereka bisa mengolah sampah itu bagaimana. Jadi mereka belajar mengenal sampah supaya mereka tahu bahaya sampah apa dan mereka mampu untuk berkreasi terhadap sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Proyek pembuatan profil pelajar Pancasila atau P5 merupakan bagian dari kurikulum Merdeka yang ditekankan pada aspek karakter, kreativitas, dan inovasi. Melalui pameran gelar karya ini, Kabid Satuan Pendidikan Dasar Kota Kupang, Octavianus Naikboho, menyampaikan, kreativitas dan bakat pada anak-anak siswa dalam mengolah barang bekas sudah bisa ditanamkan sejak dini, sehingga menjadi barang yang bernilai ekonomis. Kurikulum Merdeka ini diimplementasikan, itu
70%-nya materi di dalam kelas, sisanya itu dikemas di dalam sebuah proyek sederhana yang mengambil tema-tema. Misalnya hari ini temanya tentang sampah. Bagaimana anak-anak dibimbing, didampingi, dimotivasi untuk mereka mengembangkan kreativitas mereka, inovasi mereka dengan memanfaatkan sampah-sampah ini menjadi barang yang bernilai ekonomi. Menyelenggarakan pameran gelar karya yang dibuat hasil kerja siswa-siswi SD Generasi Unggul. Nah, di sini acaranya sangat seru. Ada drama, ada presentasi, dan juga ada karya-karya yang dibuat dari bahan bekas. Proyek pembuatan profil pelajar Pancasila yang diimplementasikan di SD Kristen Generasi Unggul selain mendaur ulang dan mengolah sampah, anak-anak juga diajarkan mengenai, mengenal, dan memahami bahaya sampah guna selalu menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Dari Kupang, Timur TV melaporkan. Beralih ke SMK Negeri 3 Kota Kupang, pemirsa, ada kegiatan job fair dan edujob sebagai wadah yang mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja yang kompetitif. Seperti apa suasananya? Berikut kami tayangkan untuk Anda. SMK Negeri 3 Kupang sebagai salah satu sekolah pusat keunggulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bersama pemerintah setempat dan aparat industri termuka menggelar kegiatan job fair secara gratis, memberikan kesempatan bagi para siswa untuk mengembangkan jejaring dan meningkatkan keterampilan interpersonal di era sekarang. Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kupang menegaskan, kegiatan ini merupakan program dari SMK Pusat Reguler yang dapat memberikan edukasi serta pengenalan kerja bagi para anak didiknya dalam menghadapi dunia kerja serta bagi yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Fair itu artinya kegiatan yang dilakukan oleh sekolah untuk mempertemukan pencari kerja dengan yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan tenaga kerja. Ada 3 harapan yang harus kita sangat mengharapkan. Yaitu yang pertama, setelah mereka tamat, mereka bisa bekerja. Yang kedua, mereka bisa berwirausaha. Jadi kalau tidak bisa sudah bekerja atau tidak bisa kerja, maka dia bisa berwirausaha. Terus ada juga yang bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Melalui kegiatan ini nantinya dapat memberikan sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas. Ditambahkan juga oleh pengawas sekolah Dinkem Kota Kupang, Ulfianti Toel. Dirinya menyampaikan melalui kegiatan ini nantinya dapat menciptakan anak-anak yang siap bekerja pada level pelaksanaan dunia kerja, baik di perkantoran maupun sebagai wirausaha. SMK ini vokasi, berarti di sini yang harapan kami adalah dengan ada job fair, dengan adanya job fair yang dibuat oleh SMK Negeri 3, ini memberikan peluang, kesempatan kepada bukan hanya siswa tetapi kepada dampaknya kepada masyarakat yang ada di sekitar SMK Negeri 3 Kupang. Suasana penuh semangat terlihat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kupang. Pihaknya berharap setelah lulus seluruh siswa-siswinya bisa mendapatkan pekerjaan dan dapat berwirausaha bahkan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dari Kupang, Timur TV melaporkan. Kerap dikunjungi warga, Pantai Ketapang 1 menjadi salah satu tempat untuk melihat pemandangan matahari terbenam. Informasinya usai jeda.